Setelah beberapa saat mengatur napasnya, keadaan Tang San juga pulih banyak, dan Yin dan Yang Qi memainkan peran besar dalam menenangkan racun api. Masalahnya terutama berasal dari serangan api matahari tertinggi. Setelah menyelesaikan masalah ini, meskipun tampak sedikit malu di luar, itu sebenarnya bukan masalah besar. Karena itu, dia secara alami ingin menonton pertandingan kucing besar. Di posisi yang lebih tinggi dari kursi VIP, di sudut, seorang pria tampan duduk di sana, dan selalu menonton pertandingan. Ketika melihat kucing besar muncul, matanya juga terfokus pada masa lalu. Matanya sedikit menyipit, dan dia bergumam, Asura, Liger Sword Saint. Ini adalah ayah dari Mei Gongzi, Raja Iblis Merak Besar. Setelah melihat Tang San dan kucing besar hari itu, dan mengetahui bahwa mereka berasal dari kota Kerry, mereka segera mengirim orang untuk menyelidiki asal dan keadaan mereka. Wajar juga untuk mengetahui bahwa keduanya pernah bermain melawan satu sama lain di Kerry City Colosseum. Liger Sword Saint terkenal, telah terdengar sebelumnya, tetapi dikalahkan oleh manusia itu. Manusia itu bahkan menimbulkan keributan di antara manusia karena kemenangan konstan dalam pertarungan tim. Sekarang dia telah datang ke istana leluhur untuk berpartisipasi dalam kompetisi elit, dan dia tampaknya memiliki hubungan yang sangat dekat dengan putrinya, bagaimana mungkin dia membiarkannya dan tidak memperhatikan. Di babak pertama, itu benar-benar memperhatikan Tang San dan kucing besar. Ketika Tang San menghadapi klan Mamut Emas, dia juga sangat tidak suka. Kaisar klan Mamut Emas memiliki julukan saat itu. Dia disebut Panglima Tertinggi. Dia tak terkalahkan dalam pertahanan dan tidak akan pernah memberi lawannya kesempatan di medan perang. Bagaimana manusia bisa menghancurkan pertahanan? Tidak pernah terbayangkan bahwa Tang San akan memiliki peluang untuk menang. Namun, Tang San menang begitu saja. Agak aneh untuk menang. Meskipun itu adalah praktisi tingkat dewa, dalam turnamen elit pengadilan leluhur ini, ia tidak dapat menggunakan akal ilahi untuk mendeteksi pemain. Ini adalah tabu besar. Ia bahkan kembali dan bertanya pada Mei Gongzi, tetapi Mei Gongzi tidak tahu bagaimana Tang San memenangkan pertandingan. Permainan kucing besar juga membuatnya sama-sama mengejutkan, membunuh lawan dengan cara yang sangat kuat. Kekuatan ledakan itu membawa dampak visual yang kuat. Hampir tidak perlu bertanya kepada bawahannya, Raja Iblis Merak Besar juga mengerti bahwa Saint Pedang Liger ini harus mengalami beberapa transformasi untuk menjadi lebih kuat, yang jelas bukan sesuatu yang dapat dilakukan oleh darah tingkat 2. Secara alami, ia tahu tentang konflik garis keturunan Liger, tetapi dari kucing besar, tampaknya tidak merasakan konflik ini. Maksudnya itu apa? Mutasi garis keturunan B-revolusi. B-revolusi menjadi garis keturunan tingkat pertama. Itu hal yang luar biasa. Dan, apakah itu B-revolusi sendiri atau apakah seluruh klan Liger menemukan solusi untuk konflik garis keturunan? Jika yang terakhir, maka klan ini luar biasa. Apakah itu klan Iblis Singa atau klan Iblis Harimau, tidak ada warisan ras dari garis keturunan tingkat pertama. Jika Liger B-revolusi menjadi ras garis keturunan tingkat pertama, maka akan ada perubahan besar dalam pola singa dan harimau. Ini juga membuat Raja Iblis Merak lebih memperhatikan kucing besar daripada Tang San. Bagaimanapun, kemenangan Tang San agak tidak bisa dijelaskan. Setelah itu, ia menyaksikan pertandingan ganda antara putrinya dan Tang San. Dalam pertandingan ganda itu, pertempuran berakhir dengan cepat. Tidak ada keraguan tentang kekuatan bertarung putrinya, dan dia bahkan tidak bisa menyalahkan penguasaan ruangnya. Setelah warisan leluhurnya, dia tampaknya telah sepenuhnya terintegrasi dengan ruang, membuat kemajuan pesat. Tapi apa yang terjadi dengan Ashura itu? Masih belum tahu bagaimana dia menang. Serangan memakan mayat itu menghilang. Dibandingkan dengan Spider Dryad, pemakan mayat yang pandai sangat beracun sebenarnya lebih sulit untuk dihadapi, tetapi dia menang. Sampai hari ini, di game sebelumnya, Ashura benar-benar mengalahkan keturunan Kaisar lagi, atau klan Roh Bunga Matahari yang ganas dengan kekuatan serangan super. Pertempuran kali ini sangat panjang, dan dia benar-benar menahan serangan kuat dari esensi Bunga Liang, dan akhirnya mengalahkan lawannya. Itu juga memperhatikan palu itu, tetapi menang tidak sesederhana palu. Ashura ini agak menarik. Jika game pertama adalah kebetulan, apakah 3 kemenangan berturut-turut adalah kebetulan? Terutama dalam 2 pertandingan individu, mereka berdua menghadapi kekuatan besar garis keturunan tingkat pertama. Pada saat ini, kucing besar muncul lagi, dan mata Raja Iblis Merak secara alami terfokus padanya. Di panggung kompetisi, lawan kucing besar juga muncul. Yang mengejutkan wajah Raja Iblis Merak adalah bahwa lawan kucing besar itu sangat kuat, memegang palu ganda, dan dia juga seekor mamut emas. Dilihat dari bentuk tubuhnya, hampir sama dengan Mao Wenwu sebelumnya, dan dia jelas merupakan praktisi di satu tingkat.
Sebagai praktisi teratas, Golden Mammoth tentu saja bukan hanya satu kontestan. Tang San berada di kelompok ketiga, dan ada juga kelompok keenam di mana kucing besar Sein berada. Keberuntungannya tampaknya tidak jauh lebih baik daripada Tang San, dan itu benar-benar bertemu lawan seperti itu di babak kedua. Ketika Tang San dan Mei Gongzi melihat lawan kucing besar, ekspresi mereka menjadi serius. Mammoth emas tidak mudah ditangani. Meskipun Tang San tidak melawan Mao Wenwu untuk waktu yang lama hari itu, pertahanan lawan yang kuat masih meninggalkannya dengan rasa yin dan yang dalam. Dia mengandalkan kekuatan berbagai kombinasi garis keturunan untuk menembus pertahanan lawan, dan dua ki dari yin dan yang diandalkan teleportasi masuk, mengganggu hati pihak lain. Jika tidak, kesulitan pertempuran tidak akan pernah kalah dengan situasi saat ini. Kucing besar tidak memiliki begitu banyak kemampuan garis keturunan, jadi bagaimana dia menghadapi lawan di depannya? Tang San berharap kucing besar dapat membuktikan dirinya kepada klan singa dan harimau melalui turnamen elit pengadilan leluhur ini. Jika kok kedua hilang, itu jelas tidak cukup. Permainan dimulai. Di panggung kompetisi, seiring dengan pengumuman wasit, pertarungan melawan Maimang resmi dimulai. Sepasang palu raksasa di tangan pemain Golden Mammoth memukul dadanya terlebih dahulu, membuat suara teredam, dan kemudian menyerbu ke arah kucing besar dengan langkah besar. Kucing besar itu memegang epi, dan dia tidak bermaksud menghindar sedikit pun, tetapi dia bahkan bergegas ke arah lawan dengan langkah besar. Di bawah stimulasi geng emas Liger, tubuhnya mulai membengkak, dan dalam sekejap, tingginya membengkak hingga 4 meter, otot-ototnya yang sangat kuat menonjol, dan geng emas Liger pijar meledak. Namun, dibandingkan dengan lawan-lawannya, perawakannya tidak seberapa dibandingkan dengan ukurannya. Pemain Golden Mammoth juga memiliki otot yang meledak di sekujur tubuhnya. Tingginya hampir 2 kali lipat dari kucing besar, dan volumenya beberapa kali lebih besar. Sepasang palu raksasa mengayun ke atas dan berlari lurus ke arah kucing besar. Api keemasan menyala darinya. Momentum luar biasa dari kedua belah pihak segera menarik perhatian sebagian besar penonton. Aum! Ketika kucing besar itu masih 30 meter dari lawan, kucing besar itu melangkah keluar, dan tanah runtuh. Cahaya dan bayangan kepala harimau melintas di belakangnya, dan raungan yang menakutkan dan kuat meletus. Pemain Golden Mammoth terus menyerbu ke depan, ketika dia mendengar raungan, tubuhnya jelas terhenti sejenak, dan gerakannya juga menegang untuk sesaat. Bagi penonton biasa, mereka tidak akan melihat perubahan sesaat ini. Tetapi di kursi VIP, ada banyak bangsawan yang menyaksikan pertempuran, dan ekspresi mereka berubah. Terutama praktisi dari klan iblis singa dan klan iblis harimau. Mereka semua tahu betapa kuatnya mammoth emas. Ini adalah garis keturunan tingkat pertama yang benar-benar kuat, seperti keluarga kerajaan dari klan iblis, yang terkuat. Namun, dengan auman kucing besar, para pemain Golden Mammoth secara tidak sadar mengubah bentuk tubuh mereka. Apa artinya ini? Mereka hanya bisa memikirkan 4 kata di benak mereka, yaitu, penindasan garis keturunan. Ya, dalam auman Liger, garis keturunan Golden Mammoth sebenarnya ditekan. Di alam, meskipun gajah tidak takut pada singa atau harimau, ketika keduanya bertemu satu sama lain, masih akan ada penekanan garis keturunan tertentu, dan sebagian besar waktu mereka tidak saling menyerang. Tapi singa dan harimau adalah raja binatang buas yang sebenarnya. Salah satunya adalah raja hutan dan yang lainnya adalah raja padang rumput. Namun, ketika Liger menghadapi Golden Mammoth, akan lebih baik jika garis keturunan mereka tidak ditekan oleh yang lain. Bagaimanapun, ras emas mereka hanyalah garis keturunan tingkat kedua, dan Mammoth emas adalah garis keturunan tingkat pertama. Dan sekarang Liger Swordsein mengandalkan kekuatan darahnya sendiri untuk menekan Mammoth emas, yang berarti bahwa level darahnya sama sekali tidak kalah dengan lawannya, dan bahkan sedikit lebih tinggi dari lawannya. Selain Kaisar Iblis Harimau Putih Besar, tidak pernah ada klan Iblis Singa atau klan Iblis Harimau yang kekuatan garis keturunannya telah mencapai level ini. Bagaimana kamu tidak membiarkan bangsawan besar klan Singa dan Harimau dikejutkan olehnya? Di udara, pada saat yang sama dengan auman meletus, kucing besar itu sudah memegang pedang di kedua tangan, dan geng emas Liger melonjak. Sepasang mata menjadi benar-benar berpijar, dan bahkan ada titik cahaya putih yang mengalir keluar dari sudut mata. Pada saat ini, semangat dan energinya telah meningkat ke puncaknya, dan dalam keadaan mekar dari semangat juang yang kuat di dalam hatinya, ia telah sepenuhnya mengerahkan kekuatannya sendiri. Mammoth emas membanting dengan 2 palu, dan langsung menuju kucing besar yang menebas di udara. Ini adalah kompetisi kekuatan murni, dan tidak ada ruang untuk trik apapun. Boom! Raungan memekakkan telinga bahkan menghentikan pertempuran di 2 tempat lainnya untuk sesaat. Di tribun penonton banyak yang tutup telinga, tapi otak mereka masih berdengung.
Jalinan platinum dan emas. Sebuah ledakan instan tabrakan. Itu benar-benar mengejutkan. Sosok pijar memantul dan terbang keluar. Namun, sosok yang bersinar dengan cahaya keemasan itu juga tidak nyaman. Seluruh tubuh tenggelam dalam sekejap, dan tubuh besar itu tenggelam ke tanah. Kucing besar itu terlempar ke tanah di udara, dan terhuyung mundur 5 langkah sebelum stabil. Ada rona merah di wajahnya. Adapun lawannya, pemain Golden Mammoth, matanya sedikit melotot, dan cahaya keemasan di tubuhnya jelas redup. Sebuah palu ganda dipotong dengan tanda yang jelas. Tanpa jeda, kucing besar itu bahkan tidak memberikan dirinya waktu untuk bernapas kembali. Saat berikutnya dia menstabilkan sosoknya, dia mulai berlari lagi, bangkit kembali, dan api di tangannya terbakar dengan kecemerlangan pijar lagi. Geng emas Liger menyala lagi. Aum, raungan lain meraung, dan tubuh kuat itu mengangkatnya ke udara lagi, menebas lawan lagi. Pada saat ini, mamut emas tidak punya waktu untuk menarik kaki mereka keluar dari tanah, dan raungan yang kuat membuatnya harus berhenti dan melihat lawan yang menerkamnya lagi. Orang ini, cahaya putih yang menyala-nyala jatuh lagi, hanya untuk disambut dengan darah emas. Sebuah palu ganda diangkat lagi. Peng! Tabrakan kedua pecah lagi hampir beberapa detik setelah yang pertama. Dan itu tidak kurang dari suara klik pertama. Raungan sengit itu, fluktuasi energi ledakan garis keturunan, segera, monster dan roh yang tak terhitung jumlahnya yang sedang menonton pertempuran berdiri dari kursi penonton. Ini adalah pertempuran yang ingin mereka lihat. Ini adalah tumbukan kuat yang membuat pembuluh darah mereka mengembang. Itu terlalu menyenangkan. Tubuh kucing besar itu terguncang lagi, tetapi kali ini, sosok mamut emas itu tenggelam lagi, mencapai setengah paha. Saat kucing besar itu mendarat, seteguk darah menyembur keluar dari mulutnya. Tabrakan yang begitu kuat, kekuatan fisiknya tidak sebaik lawannya, dan secara alami terluka. Namun, pada saat yang sama memuntahkan darah, ia melompat tinggi lagi, dan menebas lawan untuk ketiga kalinya dengan api di tangannya. Tidak ada keraguan sama sekali, dan tidak ada niat untuk mengatur nafas sama sekali. Lakukan jika kamu tidak mati, lakukan saja. Ledakan, energi pijar dan emas meledak seperti ledakan. Kali ini, bahkan dapat terlihat dengan jelas bahwa pedang berat di tangan kucing besar itu sedikit tertekuk, dan bahkan dengan restu dari geng emas Liger, ia tidak dapat menahan benturan yang begitu keras. Sebelum kucing besar mendarat kali ini, dia sudah menyemprotkan darah ke udara. Dan lawannya, sang pemain Golden Mammoth Rache, juga mengeluarkan darah dari hidung dan mulutnya secara bersamaan. Dengan kekuatan fisik dari Golden Mammoth, dia terluka. Bisa dibayangkan betapa sengitnya tabrakan di antara mereka. Apalagi tubuh pemain Golden Mammoth ini sudah terendam ke dalam tanah dengan akar pahanya. Itu tidak memiliki kesempatan untuk menarik sekarang, karena setelah kucing besar itu mendarat, dia tidak peduli dengan cederanya, dan dia melompat lagi seperti orang gila. Api di tangannya masih membawa cahaya putih yang menyala-nyala, dan memangkasnya lagi. Kali ini, pandangan para pemain Golden Mammoth mulai berubah. Apakah orang ini gila? Jelas itu terluka lebih dari dirinya sendiri, tidak mungkin memiliki pertahanan seperti itu sendiri. Mengapa? Mengapa masih menyerang begitu gila, bahkan tidak memberi dirinya kesempatan untuk menyesuaikan diri? Meskipun pertahanan mamut emas juga sangat kuat, tidak peduli seberapa kuat pertahanannya, ada batasnya. Apa yang membuatnya merasa takut adalah bahwa lawannya jelas terluka, tetapi setiap tebasan pedang lebih kuat dari yang sebelumnya, dan kekuatannya bahkan lebih ganas. Palu gandanya juga luar biasa, tetapi saat ini sudah terluka. Dan itu tidak bisa mengelak sama sekali sekarang, itu hanya bisa dihubungkan dengan keras. Beberapa kemampuan ras tidak tersedia. Namun, itu tidak punya waktu lagi untuk berpikir, dan pedang berat yang jatuh dari langit telah dipotong dari udara tipis. Tebasan lurus yang tak tertandingi. Meskipun Epi sedikit bengkok, aura Suan He tidak berubah sedikitpun. Boom, kali ini, tubuh kucing besar itu tidak terpental jauh, melainkan langsung melambung ke udara. Namun, pemain Golden Mammoth sudah setinggi pinggang dan jatuh ke tanah, dan seteguk darah menyembur keluar. Setengah dari palu perang di tangannya terputus. Kamu bisa melihat betapa ganasnya pedang ini. Dan kucing besar yang terbang langsung ke udara tiba-tiba menarik napas dalam-dalam, dan geng emas Liger yang tersebar berkumpul lagi, dan mereka meledak dengan kecemerlangan yang semakin menyilaukan. Dijatuhkan dari langit dan ditebas lagi dalam waktu yang lebih singkat dari sebelumnya. Meskipun ini adalah pedang kelima, itu sangat menghangatkan hati dan mengejutkan. Tidak ada yang mewah, hanya pertempuran yang sembrono, yaitu tebasan gila. Ah, mamut emas meledak dengan raungan, dan cahaya keemasan di tubuhnya tiba-tiba naik,
seolah-olah ada sesuatu yang menyala, dan bahkan lingkaran-lingkaran cahaya keemasan muncul di belakang kepalanya. Itu jatuh ke tanah di sekitar tubuh, dan retakan mulai muncul di tanah. Rupanya itu kekuatan penuh. Namun, cahaya pijar di udara tampak sedikit berkedip, dan cahaya pijar yang telah merembes ke seluruh tubuh kucing Liger Swordsane tiba-tiba menutup ke dalam dan sepenuhnya menyatu dengan epinya, yang berada di bawah berkat warna pijar, mereka menjadi agak transparan. Masih terputus secara tiba-tiba. Di depan warna pijar, nyala api emas langsung ditebas ke kedua sisi, dan warna pijar jatuh dari udara tipis. Ledakan, pecahan logam yang tak terhitung jumlahnya terbang ke segala arah, sehingga wasit yang menjaga di sekitar panggung kompetisi mengambil tindakan dan nyaris tidak memblokir pecahan yang berserakan. Kedua sosok itu menyemburkan darah pada saat bersamaan. Kucing besar itu terbang ke belakang, dan tubuh mamut emas sudah tenggelam ke tanah hingga ke posisi dada. Epi di tangan kucing besar itu patah, dan palu ganda di tangannya juga patah. Mulut Liger terbelah di kedua sisi, dan darah mengalir. Kucing besar itu mendarat di kejauhan, terhuyung-huyung dalam serangkaian tersandung, dan terus-menerus menyemburkan darah dari mulutnya. Duduk di tanah. Namun, ia masih berjuang untuk bangun, dan berjalan menuju mamut emas selangkah demi selangkah. Dengan setiap langkah, lampu pijar di tubuhnya menyala lagi, masih menyala. Dan pemain Golden Mammoth yang kehilangan dua palu juga berdarah tanpa henti saat ini, dan matanya sudah menunjukkan ekspresi ngeri. Gila? Orang ini benar-benar gila. Lampu pijar meletus, dan kucing besar yang terluka parah itu benar-benar melompat lagi. Tanpa Epi, ia masih mengepalkan tinjunya, mengangkat tinjunya, dan membawa geng emas Ligernya ke lawan dengan ganas. Pukul bagian atas kepalanya. Pada saat ini, pemain Golden Mammoth, yang tubuhnya tenggelam ke posisi dada, menjadi semakin tidak fleksibel. Menghadapi serangan brutal oleh kucing besar itu, pertahanan psikologisnya akhirnya runtuh. Aku menyerah. Orang gila ini benar-benar gaya permainan kalah-kalah. Rasanya sudah terluka parah. Jika terus seperti ini, bahkan jika hampir tidak diblokir, serangan lawan sebenarnya bisa menjadi lebih kuat. Apa? Boom, tinju kucing besar itu menghantam tanah di sampingnya, dan menghindari tubuhnya hampir sesaat. Di tengah raungan keras, sebuah lubang besar langsung meledak keluar dari platform kompetisi, dan kekuatan anti guncangan yang kuat benar-benar membuat para pemain Golden Mammoth yang berada jauh di dalam tanah terbang langsung dari tanah. Berjongkok di tanah, kucing besar itu terengah-engah. Pemain Golden Mammoth, yang terguncang, jatuh ke tanah dan duduk, meskipun tidak dipukul, ia masih menerima banyak kejutan, dan darah terus mengalir keluar dari mulutnya. Pada saat ini, ia melihat kucing besar yang berjongkok di sana perlahan mengangkat kepalanya untuk melihatnya. Senyum muncul di sudut mulutnya, itu adalah senyum penuh kekejaman, dan ada darah di giginya. Pemain Golden Mammoth yang sedang menonton tidak bisa menahan diri untuk tidak menggigil. Orang ini benar-benar gila. Namun, pada saat berikutnya, tubuh kucing besar itu bergoyang sedikit, dan kemudian ambruk di tempat dan pingsan. Ini, pemain Golden Mammoth merasa mentalitasnya telah runtuh. Orang ini tidak bisa melakukannya. Yang mengatakan, jika kamu tidak ragu untuk dipukul dengan keras dan berpegangan pada yang barusan, kamu mungkin menang. Namun, kata-kata untuk mengakui kekalahan diucapkan sebelum lawan mengalami koma, dan hasilnya diputuskan dan tidak dapat diubah. Wasit mengumumkan kemenangan kucing besar, dan segera seorang anggota staf naik ke panggung untuk merawat kedua belah pihak secara terpisah, dan kemudian mengangkat mereka dari panggung. Meja kompetisi untuk sementara tidak digunakan, terlalu rusak dan perlu diperbaiki. Di kursi VIP, praktisi aristokrat dari klan iblis singa dan klan iblis harimau berkedip satu persatu, dan ekspresi mereka jelas sangat kaya. Semua orang tetap diam, tidak tahu apa yang sedang terjadi di dalam hati mereka. Menang, pemain klan Liger mengalahkan pemain klan Golden Mammoth. Dan dengan cara ini, dia akhirnya menjatuhkan lawan dan mengakui kekalahan. Betapa luar biasa ini. Prajurit Liger ini sebenarnya sangat kuat. Melihat mereka, para bangsawan besar klan singa dan harimau tidak bisa menahan darah mereka mendidih. Apakah ini ras terkutuk? Apakah mereka benar-benar dikutuk? Ide ini muncul di benak mereka masing-masing hampir bersamaan. Tidak diragukan lagi bahwa ini adalah permainan yang sangat menarik, dan para penonton bahkan bersorak dan bersemangat saat ini. Ini adalah permainan yang paling ingin mereka lihat. Ketika kucing besar itu diangkat dari panggung, Tang San sudah menunggu. Ambil tubuh kucing besar dari tongkat. Tang San segera memasukkan Suantian Gong ke tubuh kucing besar itu, berniat untuk menstabilkan lukanya. Tapi saat berikutnya, dia tertegun sejenak. Pada saat ini, salah satu mata kucing besar itu terbuka sedikit dan mengedipkan mata padanya dengan lembut.
Tang San segera mengerti, dan dengan tenang mengangkat sosoknya yang kokoh di punggungnya. Tanpa restu dari Liger dan geng emas, ukuran kucing besar biasanya disimpan sekitar 2 meter dan 5, dan sulit untuk dibawa di belakang. Itu diseret di tanah, tapi hampir tidak bisa membawanya di punggungnya. Ini benar-benar menyenangkan. Suara kucing besar datang dari telinga Tang San, sudah lama sejak aku bertengkar hebat. Jangan bilang, metodemu sangat bagus. Sebenarnya, hal terburuk bagiku adalah pertama kalinya. Tabrakan, itu benar-benar pukulan head-to-head, dan itu membuatku sedikit menderita. Tapi itu juga menelan kekuatannya. Di pedang kedua, aku menambahkan kekuatan yang ditelan ketolakan meledak. Aku tidak terluka. Kemudian setiap saat itu semua bisa meminjam kekuatannya. Si idiot ini mengira aku dan dia keduanya kalah. Ia terlalu banyak berpikir. Tang San menggerakkan hatinya, bekerja sama denganmu, muntah darah yang terus-menerus barusan adalah pertunjukan. Semua penonton mungkin akan berpikir bahwa ini adalah permainan yang tragis, tetapi nyatanya, cedera kucing besar itu pasti jauh lebih ringan dari yang mereka kira. Melahap dan menolak, teori yang baru saja aku kemukakan telah digunakan oleh orang lain, dan juga digunakan dengan sangat baik. Sejak awal, pemain Golden Mammoth jatuh ke dalam perangkapnya. Bahkan, itu benar-benar dapat menghancurkan tanah dan keluar dari tempatnya ketika kucing besar menyerang untuk kedua kalinya. Kemudian gunakan kemampuan rasmu sendiri, seperti perang terus-menerus seperti perang menginjak-injak. Ini benar-benar akan menjadi pertarungan yang sulit bagi kedua belah pihak. Dan kucing besar itu terus muntah darah, sehingga pihak lain selalu merasa bahwa dia akan menang jika dia membawanya lagi, tetapi dia tidak bisa membawanya lagi. Sama seperti target, kucing besar itu dipotong di sana. Siapapun yang berpikir bahwa kucing besar itu adalah pejuang yang berpikiran sederhana yang hanya bisa bertarung dengan sembrono benar-benar bodoh. Manfaatkan sepenuhnya kekuatanmu sendiri, dan pada saat yang sama temukan kelemahan lawanmu. Dalam hal pengalaman tempur, yang satu ini hampir sempurna. Tang San dapat sepenuhnya membayangkan betapa kuatnya kucing besar itu setelah menjadi tingkat dewa di masa depan. Senyum tipis muncul di wajahnya, dan ekspresi Tang San juga menjadi menarik, rekan seperti itu pantas dihormati. Kembali ke ruang tunggu, letakkan kucing besar itu di sudut dan biarkan dia beristirahat. Mei Gongzi datang dan bertanya dengan suara rendah, bagaimana? Tang San berkata, ini sedikit terluka, biarkan istirahat sebentar. Banyak kontestan di sekitar memperhatikan kucing besar yang baru saja menyelesaikan kompetisi, jadi jelas tidak tepat untuk membicarakan situasinya saat ini. Dan pertempuran ini juga membuat Mei Gongzi merasa kagum pada kucing besar itu. Tang San plus kucing besar, ini telah mengalahkan 3 praktisi dengan darah tingkat pertama. Meskipun ada banyak praktisi di turnamen elit pengadilan leluhur, tidak banyak praktisi di level ini. Mampu mengalahkan lawan seperti itu tidak diragukan lagi berarti bahwa kekuatan Tang San dan kucing besar sendiri pasti berada pada level itu. Saudaraku, temanmu juga dari kota Kerry. Ketika dia mendengar dia memanggil saudaranya, Tang San merasa seolah-olah tulangnya diringankan beberapa kilogram, dan berkata dengan lembut, Liger telah dipukuli oleh singa dan harimau sebelumnya. Liger dikatakan sebagai alien dan terkutuk. Mereka selalu tinggal di desa dekat kota Kerry. Tidak jauh dari kota Kerry. Yakinlah, mereka akan selalu menjadi sekutu kita. Begitu Mei Gongzi berbicara, dia mengerti apa yang dia maksud, dan segera memberinya kepastian. Awalnya, dia membantu dan merekrut Liger untuk membantu Mei Gongzi mewarisi posisi penguasa kota di masa depan. Dan kemudian, dibandingkan dengan Tang San dan kucing besar, keberuntungan Mei Gongzi jauh lebih baik, lawannya adalah keberadaan garis keturunan tingkat kedua, menghadapi kontrol spasial Mei Gongzi, tidak ada cara untuk melawan, dikalahkan. Ketiganya sekali lagi maju ke babak sistem gugur berikutnya. Total lebih dari 300 orang berpartisipasi dalam kompetisi. Setelah 2 putaran penyisihan, sebenarnya tidak banyak yang tersisa. Masih ada lebih dari 90 orang setelah permainan penuh. Ada paling banyak 3 putaran lagi untuk memutuskan kandidat untuk mereka masing-masing grup untuk melaju ke babak final. Meskipun sistem gugur zooting klasik kejam, itu menghemat waktu. Selama bisa memenangkan sekitar 9 pertandingan berturut-turut, itu adalah kejuaraan. Ini bahkan lebih cepat dari turnamen knockout team fight yang diikuti Tang San dan yang lainnya sebelumnya. Kembali ke kediaman, kucing besar itu secara alami ingin menyembuhkan dirinya sendiri, dan Mei Gongzi juga kembali ke tempat tinggalnya. Meskipun kondisi fisik Tang San saat ini bukan yang terbaik, dia masih memutuskan untuk tidak kembali ke Hotel Harimau Putih, tetapi ke Gunung Suci Diin. Pada saat ini, ia masih memiliki sensasi terbakar di tubuhnya, yang merupakan pengaruh Yang Qi dari bunga liang.
Jika orang lain pergi ke Gunung Suci di Yin dalam keadaan seperti itu, dan Yin dan Yang bertentangan, tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Tapi dia berbeda, dia memiliki pusaran Yin dan Yang, yang dapat mengatur keseimbangan Yin dan Yang dalam tubuh melalui pusaran. Menyerap Qi Yin paling banyak dari Gunung Suci di Yin hanya dapat mendamaikan api yang di dalam tubuh, sehingga dapat menyeimbangkan keduanya, menyelesaikan masalah dan meningkatkan Yin dan Yang Qi seseorang. Meskipun Tang San tidak tahu tingkat Yin dan Yang dua Qi apa yang akan dicapai jika dia terus berkultivasi, tetapi Yin dan Yang adalah energi paling mendasar antara langit dan bumi, dan itu sangat berguna tidak peduli waktu atau levelnya. Yang mengejutkan Tang San adalah setelah Jingjing membantunya, gadis kecil yang mengantuk ini tertidur lelap lagi, dan tidak benar-benar bangun. Aku tidak tahu berapa lama dia akan tidur. Sepertinya seorang anak membutuhkan lebih banyak tidur dalam proses perkembangannya, dan energi yang dia dapatkan secara alami diperoleh dari sisi Tang San. Benar saja, seperti yang diharapkan Tang San, ketika dia datang ke Gunung Suci di Yin untuk mulai berkultivasi, dengan keseimbangan Yin dan Yang, api yang tertinggi yang telah menginvasi tubuhnya langsung dinetralisir, berubah menjadi Yin dan Yang dan menjadi dihirup ke dalam merek Blue Silver Emperor miliknya sendiri. Latar belakang melahap roh pohon laba-laba sebelumnya juga cepat dicerna seiring dengan peningkatan Yin dan Yang secara keseluruhan. Pada dasarnya, setelah berkultivasi hari ini, latar belakang garis keturunan tingkat kedua ini hampir dicerna. Penting untuk terus melahap merek garis keturunan dari esensi yang melahap mayat untuk terus menjaga keseimbangan Yin dan Yang. Untuk ini, Tang San memegang sikap bahagia. Semakin cepat latar belakang Kaisar Perak Biru dicerna, itu membuktikan bahwa kecepatan kultivasi Yin dan Yang-nya juga cukup cepat. Sangat mungkin bahwa akan ada monster roh yang kuat di game berikutnya, dan tidak masalah untuk mendapatkan merek. Sangat disayangkan bahwa dia tidak mendapatkan merek garis keturunan dari klan esensi bunga matahari hari ini, jadi dia benar-benar tidak memiliki kesempatan untuk mendekat. Pada akhirnya, meskipun kedua belah pihak melakukan percakapan, pada saat itu, jika Tang San naik untuk menyentuh tubuh orang lain dan melahap kekuatan darah, dia pasti akan menimbulkan kecurigaan, ini bukan pertempuran. Tetapi Tang San sendiri berpikir dengan sangat jernih, klan esensi bunga liang sendiri adalah klan esensi yang tertinggi, dan mereknya belum tentu cocok untuk Kaisar Perak Biru. Apakah itu dapat ditelan oleh warisan Kaisar Perak Biru saat ini adalah dua hal lainnya, katakan, jika tidak bisa ditelan, itu akan menghancurkan keseimbangan Yin dan Yang. Bagaimanapun, sudah cukup bagiku untuk berkultivasi sekarang, jadi aku akan terus berkultivasi terlebih dahulu. Promosi garis keturunan tidak tercapai dalam semalam, terutama dalam hal memiliki Yin dan Yang Qi, Tang San juga harus sangat berhati-hati. Garis keturunan mutan semacam ini sepenuhnya dibuat olehnya, semua promosi harus disentuh oleh batu, sungai dan terus menguat sedikit demi sedikit. Malam ini, dia hanya berkultivasi di Gunung Suci di Yin dan Gunung Suci Tianyang, dan pada saat yang sama menelan merek esensi yang melahap mayat. Pada saat aku kembali ke rumahku, itu sudah tengah malam. Tetapi racun api yang diterima pada siang hari telah sepenuhnya teratasi, dan Yin dan Yang dua Qi telah melangkah lebih jauh. Tang San juga menemukan bahwa di bawah nutrisi Yin dan Yang, tampaknya membantu kekuatan tubuhnya sampai batas tertentu. Pada saat yang sama, dua Qi Yin dan Yang ini pada dasarnya dapat digunakan dengan kemampuan serangan lain di bawah aplikasinya sendiri. Hanya saja cara penggunaannya tergolong sederhana, saat ini hanya bisa disuntikkan ke tubuh lawan saat digunakan dalam pertarungan jarak dekat. Pertarungan kemarin dengan kucing besar sebenarnya cukup menyentuhnya. Kucing besar dan mamut emas memiliki pertarungan head-to-head. Terlihat sederhana, tapi nyatanya, setiap kali kucing besar membuat pedang, itu adalah pertarungan yang sulit. Hasil dari konsentrasi penuh dari roh dan rohnya sendiri. Selain itu, dalam proses ini, ia juga perlu menyesuaikan kekuatan melahap dan menolak yang dibawa oleh ganglia emas singa dan harimau, dan kemudian berkonsentrasi penuh pada epi setelah koordinasi, yang bukan tugas yang mudah. Dalam hal budidaya, kucing besar saat ini telah kembali ke tingkat ke-9 karena masalah fusi darah sebelumnya, seharusnya tidak mencapai tingkat puncak ke-9, tetapi lawannya jelas merupakan praktisi puncak ke-9, dan itu masih tingkat ke-9 dari ras teratas puncak. Dalam hal ini, tidak dapat menghentikan serangannya, kegilaan kucing besar dapat dibayangkan, dan sebagian besar kerusakan berat terakhir dipalsukan. Pengalaman bertarung kucing besar dan kendali atas kemampuannya sendiri memang merupakan yang terkuat yang pernah ada di antara praktisi dengan level yang sama di dunia ini. Orang ini terlahir sebagai pejuang, pemberani dan banyak akal. Metode bertarung Tang San sendiri sekarang menggunakan Skybreaking Hammer, tetapi ketika lawannya menjadi lebih kuat, ia semakin menemukan bahwa Skybreaking Hammer tidak cukup.
Karena palu yang terbuat dari Skyfire Fine Gold ini tidak mengalami terlalu banyak penyempurnaan, basis kultivasi Tang San sebelumnya juga tidak mencukupi. Hari ini, meskipun klan esensi bunga matahari telah dibatasi sampai batas tertentu, jika bahannya benar-benar dibawa keluar dan disempurnakan ke tingkat artefak, maka responsnya akan jauh lebih mudah. Sepertinya setelah kembali dari istana leluhur kali ini, aku benar-benar harus membuat beberapa senjata untuk diriku sendiri. Ini membuat Tang San mengingat dua artefak hebat dari kehidupan sebelumnya. Sangat disayangkan bahwa kedua artefak ini tidak dapat digunakan olehnya sekarang, kecuali dengan cara apapun. Tetapi dalam hal ini, kemungkinan besar dia akan diserang oleh kekuatan klan monster dan klan roh, dan dia tidak akan pernah menggunakannya kecuali benar-benar diperlukan. Setelah hanya 2 jam bermeditasi, Tang San terbangun dengan Tianming di luar. Meski secara mental masih sedikit lelah, kondisi fisiknya telah pulih ke level terbaik. Dia masih memiliki permainan ganda hari ini, jadi dia tidak bisa berbaring dan beristirahat seperti kucing besar. Aku pertama kali pergi untuk berlatih mata setan ungu, dan kemudian aku pergi ke restoran untuk sarapan. Ketika dia datang ke restoran, dia kebetulan bertemu dengan teman-temannya. Baru-baru ini, praktik di istana leluhur telah membawa banyak perubahan pada rekan. Peningkatan kebugaran jasmani membuat semua orang terlihat bersemangat. Dalam temperamen Wu Bingji, ada sedikit kedinginan. Dia sudah tampan, tapi sekarang dia menambahkan sedikit perasaan berdebu. Sedemikian rupa sehingga mata Cheng Zicheng jarang meninggalkan sisi kakak laki-lakinya. Selain Wu Bingji, partner lain juga banyak berubah. Cheng Zicheng tampaknya sudah mulai berlatih hukum selama periode waktu ini, dan menjadi semakin seperti wanita, dengan rambut panjang tersampir di belakangnya, matanya cerah, dan senyum sesekali hampir semuanya untuk kakak laki-laki. Guli menjadi semakin tenang, kekuatan fisik meningkat secara signifikan, dan napas tertahan, tetapi tidak semarak sebelumnya, dan seluruh orang tampaknya telah tenang. Dia masih mendaki Gunung Suci Kristal, terus-menerus menantang batas kemampuannya sendiri. Setiap hari dia menghabiskan waktu tersingkat di Gunung Suci. Setelah kembali, dia bermeditasi dan berkultivasi dengan keras. Kemajuannya bisa dikatakan 1000 mil dalam sehari. Dibandingkan dengan sebelumnya, Dubai memiliki rasa yang sedikit lebih halus. Jelas ada orang di sana, tetapi itu memberi orang perasaan yang sangat aneh. Tampaknya ketika dia ada di sana, mereka akan merasa sangat nyaman, dan ketika semua orang melihatnya, bahkan emosi negatif di hati mereka akan hilang. Dapat dilihat bahwa pendakiannya ke Gunung Suci Rubah Surgawi tidak sia-sia, dan penguasaannya terhadap transformasi Rubah Surgawi semakin dalam. Terlebih lagi, dengan peningkatan garis keturunan Tang San sebelumnya, transformasi Tianhu-nya saat ini tidak lagi sama seperti sebelumnya, sebuah eksistensi yang benar-benar dapat digunakan di medan perang untuk mempengaruhi situasi pertempuran. Ketika semua orang bertemu, mereka secara alami berkumpul untuk makan bersama. Dubai duduk di samping Tang San dan berkata dengan suara rendah, "Xiao Tang, apakah kamu benar-benar berpartisipasi dalam kompetisi itu? Baru-baru ini aku menemukan bahwa ada lebih sedikit orang yang mendaki Gunung Suci. Tampaknya mereka semua pergi untuk melihat kompetisi itu. Apakah lawannya kuat? Bagaimana dibandingkan saat kita berada di Kolosseum sebelumnya?" Tang San berkata, "Tentu saja, mereka kuat, setidaknya mereka adalah praktisi di tingkat garis keturunan tingkat kedua, yang sangat sulit untuk dihadapi. Aku juga menemukan garis keturunan tingkat pertama. Secara alami ada banyak orang yang menonton permainan yang mengasyikkan, ini adalah acara yang lebih penting daripada lelang besar." Wu Bingji berkata, "Aku tidak tahu apakah kita bisa pergi dan melihat-lihat. Jika kita bisa pergi dan melihat-lihat, kita bisa mendapatkan beberapa wawasan." Mendengar kata-katanya, Tang San tidak bisa membantu tetapi bergerak di dalam hatinya, apa yang dikatakan kakak laki-laki itu masuk akal. Sejak teman-teman datang ke istana leluhur, kultivasi mereka telah meningkat pesat, tetapi mereka belum berpartisipasi dalam pertempuran yang sebenarnya. Mereka jelas tidak cocok untuk berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, dan mereka masih kurang dalam kultivasi, tetapi menonton pertandingan juga merupakan kesempatan yang baik. Bisa menyaksikan pertandingan-pertandingan papan atas generasi muda masa kini. Ini adalah tabrakan antara garis keturunan teratas, tidak hanya monster, tetapi juga roh. Kesempatan seperti ini jarang terjadi. Aku pikir tidak apa-apa, aku akan pergi ke kamar dagang Lingqi untuk mendapatkan tiket. Mereka seharusnya bisa mendapatkannya. Setelah pertandingan selesai hari ini, aku akan melakukannya. Kamu bisa pergi dan menonton pertandingan nanti. Pertandingan berikutnya seharusnya tidak berlangsung terlalu lama, setengah hari hampir cukup, dan kamu dapat terus berlatih untuk sisa waktu. Hebat, Cheng Zicheng berkata dengan penuh semangat,
apakah ada kecocokan dengan klan Undead Phoenix? Aku ingin melihatnya. Aku telah mendaki Gunung Suci Kaisar Iblis Undead baru-baru ini, dan rasanya sangat berbeda. Kemudian tekanan pada tingkat garis keturunan sangat menyakitkan, tetapi tampaknya memiliki efek stimulasi yang kuat pada garis keturunanku. Aku benar-benar ingin melihat seperti apa keluarga ini saat bertarung. Tang San berkata, meskipun aku belum menemukannya, tetapi pasti ada. Semua ras yang kuat berpartisipasi. Oke, kalau begitu aku akan memintamu untuk mendapatkan tiket, kata Cheng Zicheng dengan gembira. Tang San menoleh untuk melihat Dubai dan berkata, Senior Dubai, aku khawatir kamu tidak dapat menonton pertandingan. Ada peraturan bahwa orang-orang dari klan Tianhu tidak dapat berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur, agar tidak mempengaruhi keadilan permainan. Jadilah penonton. Tidak, dan kamu adalah manusia, kamu tidak boleh mengekspos darah klan Tianhu, kamu harus terus mendaki gunung. Wajah Dubai runtuh, apakah tidak ada yang salah denganku? Ini tidak adil. Guli melingkarkan lengannya di bahunya, Hehe tersenyum dan berkata, tidak ada yang benar-benar adil di dunia ini. Bersabarlah, nak. Dubai mendengus, tetapi tidak mengatakan apa-apa. Setelah sarapan dan mengucapkan selamat tinggal kepada teman-temannya, Tang San bergegas ke lapangan pengadilan leluhur lagi. Hari ini adalah hari pertandingan ganda, dan kombinasi 35 akan bertarung lagi. Aku hanya tidak tahu lawan seperti apa yang akan aku temui hari ini. Dia tiba di arena lebih cepat dari jadwal lagi, tetapi dia tidak menunggu terlalu lama, dan Mei Gongzi sudah tiba. Keduanya bertemu, saling memandang dan tersenyum. Datanglah ke ruang tunggu bersama, menunggu permainan mereka datang. Mereka adalah grup pertama dalam pertandingan ganda, dan mereka pada dasarnya adalah mereka sejak awal. Lebih baik bersaing dulu, dan kamu bisa kembali berlatih lebih awal setelah pertandingan. Tang San menemukan bahwa pertempuran kemarin sulit, tetapi setelah perjuangan keras, ketika dia memecahkan masalah racun api dan terus berlatih, efeknya jelas lebih baik dari biasanya. Ini mungkin manfaat dari merangsang potensi dalam pertempuran. Hanya saja aku tidak tahu lawan seperti apa yang akan mereka temui hari ini. Liang Hua Jingklan benar-benar kuat kemarin. Jika aku menghadapinya dalam situasi 1 lawan 1, akan sulit bagiku untuk menghadapinya, kata Mei Gongzi kepada Tang San. Tang San mengangguk, dan berkata, api matahari tertinggi dapat melelehkan bahkan retakan di ruang angkasa. Jika kamu menemukan esensi bunga matahari yang terik, kamu tidak boleh memberi lawan kesempatan untuk mekar sepenuhnya, dan kamu akan melepaskan dan menyerang segera setelah kamu datang. Peras lawanmu untuk dikalahkan. Ini mungkin cara terbaik untuk menghadapi mereka. Kemarin aku tidak tahu, aku hampir menderita kerugian besar. Apakah kamu langsung menekannya dengan serangan eksplosif? Masuk akal. Mata Mei Gongzi berbinar. Tang San berkata, tapi kamu masih harus berhati-hati. Esensi bunga matahari berapi-api harus tahu apa masalah mereka, jadi mereka pasti akan memiliki beberapa cara untuk mencegahnya. Tetapi kemampuan teleportasimu dapat dengan cepat mendekati lawanmu. Bagaimanapun, kamu bertemu mereka. Ini adalah wabah jarak dekat yang cepat tanpa syarat, dan mengambilnya dalam satu gelombang adalah pilihan terbaik. Yah, aku mengerti. Mei Gongzi mengangguk sambil berpikir. Penonton sudah memasuki arena, dan para pemain hampir sampai. Permainan akan dimulai hari ini. Dan pertandingan antara Tang San dan Mei Gongzi adalah pertandingan pertama. Ini juga berarti bahwa mereka akan menjadi yang pertama bermain sebelum memasuki final. Ini sebenarnya sesuatu yang tidak disukai Tang San, itu terlalu mencolok. Mereka semua manusia. Mei Gongzi sedikit lebih baik, klan monster merak awalnya terlihat mirip dengan manusia, tetapi dia berbeda. Kekuatan garis keturunannya bahkan belum ditunjukkan secara khusus. Dalam pertempuran, ada warna misterius. Itu ditempatkan di babak pertama permainan, dan mudah untuk fokus dan dianalisis di bawah perhatian. Namun, karena di sini, kamu harus menghadapinya. Tang San dan Mei Gongzi memasuki ring pertama bersama-sama. Di sisi berlawanan dari mereka, dua lawan juga naik panggung. Klan Monster. Ini adalah penilaian langsung Tang San, dan kemudian ekspresinya menjadi sedikit aneh. Pasalnya, pasangan lawan di sisi berlawanan sangat familiar baginya dalam hal balapan. Salah satunya tinggi, sekitar 2 meter, dengan sisik di dahinya dan tonjolan di punggungnya, memanjang sampai ke ekor besar di belakang. Ini adalah keluarga buaya waktu yang relatif langka. Untuk bertemu lawan klan ini, Tang San benar-benar senang dari lubuk hatinya. Mampu berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur setidaknya adalah tingkat urutan ke-9. Melahap garis keturunannya sangat bermanfaat untuk meningkatkan kekuatan garis keturunan buaya waktu.
Meskipun saudara senior Guli sekarang memiliki esensi darah, mereka masih perlu waktu untuk meningkatkan kultivasinya. Tetapi selama merek garis keturunan tertentu dimakan dari lawan buaya waktu ini, tidak akan ada masalah untuk mengirim kekuatan merek garis keturunan buaya waktu Tang San ke puncak peringkat ke-8. Bahkan jika dia menembus ke tingkat ke-9 dalam waktu singkat, adalah mungkin untuk secara langsung mengirim merek buaya waktu ke tingkat ke-9. Orang yang muncul dengan buaya waktu ini adalah pria kuat dengan 2 sayap di punggungnya, dan itu adalah iblis bangau mahkota merah dari garis keturunan Kaisar Iblis Agung Pedang Suci. Ketika Tang San berada di Kolosseum Kota Keri, dia telah bertemu dengan lawan iblis bangau mahkota merah. Sebagai warisan dari garis keturunan Santo Pedang, ilmu pedang dari iblis bangau mahkota merah sangat luar biasa, dan sangat sulit untuk dihadapi di medan perang. Dan iblis bangau mahkota merah yang dia temui di awal pasti tidak ada bandingannya dengan praktisi di depannya yang bisa mewakili garis keturunan iblis bangau mahkota merah di turnamen elit pengadilan leluhur. Ini pasti elit sejati dari jalur langsung. Dalam pasangan ini, satu adalah pria kuat yang pandai mengendalikan waktu, dan yang lainnya adalah ahli pedang. Kerjasamanya telah dibayangkan. Tang San sendiri punya waktu untuk berubah, dan hampir seketika memikirkan cara pihak lain untuk bekerja sama di benaknya. Tang San berkata kepada Mei Gongzi di sampingnya, warisan Kaisar Iblis Besar Pedang Sein akan berubah seiring waktu. Atribut waktu akan memengaruhimu. Aku akan berurusan dengan buaya waktu, dan kamu akan berurusan dengan monster bangau mahkota merah. Setelah aku membersihkan buaya waktu, aku akan datang membantumu. Mei Gongzi mengangguk. Apa yang diatur Tang San masih merupakan gagasan untuk bertarung secara terpisah. Masing-masing 1 lawan 1. Dengan kemampuan teleportasi mereka sepenuhnya mampu membagi medan perang. Bukannya Tang San tidak mau bekerja sama dengan Mei Gongzi, tapi ini belum waktunya untuk bekerja sama. Mereka tidak bisa membiarkan lawan yang lebih kuat mengetahui kemampuan mereka sebelum waktunya. Permainan dimulai. Pada saat ini, wasit secara resmi mengumumkan dimulainya permainan. Sebuah cahaya tajam melintas di mata praktisi iblis bangau bermahkota merah di sisi lain. Pada saat itu, tubuhnya tampaknya telah menghilang. Hanya ada niat pedang antara langit dan bumi, seolah-olah itu adalah pedang, dan pedang itu. Ketika niat pedang dilepaskan, tampaknya seluruh panggung diterangi oleh cahaya pedang yang terang. Aura yang sangat tajam menembus udara di sekitar Tang San dan Mei Gongzi. Sangat kuat. Sebuah cahaya melintas di mata Tang San, lawan ini jelas telah berkultivasi ke tingkat kesatuan tubuh dan pedang. Bukan hal yang mudah untuk mengembangkan ilmu pedang ke level ini. Dan ketika iblis bangau bermahkota merah melayang ke udara dan melebarkan sayapnya, orang kuat dari waktu buaya di bawahnya telah memancarkan cahaya putih lembut yang samar, dan matanya juga berubah menjadi lingkaran putih yang samar dan terdistorsi, keluar di sekitar tubuhnya. Tanpa harus mengalaminya dari dekat, Tang San juga dapat sepenuhnya merasakan bahwa kendali waktu lawan jauh lebih kuat dari Guli. Bagaimanapun, ini adalah praktisi teratas di bawah tingkat dewa keluarga buaya waktu itu sendiri. Dia pasti sangat kuat dalam mengendalikan waktu, dan rasanya seperti itu harus berada di tingkat puncak tingkat ke-9. Ditambah dengan praktisi teratas dari iblis bangau mahkota merah, itu memang kombinasi yang sangat kuat. Sayangnya, yang mereka temui adalah kombinasi Tang San dan Mei Gongzi. Dalam kompetisi individu, Tang San merasa bahwa bahkan jika dia kalah dalam kompetisi, itu bukan masalah besar. Kemudian, dia tidak akan pernah membiarkan dirinya kalah dalam pertandingan ganda, terutama karena dia tidak bisa membiarkan Mei Gongzi kalah. Bagaimana kamu bisa membiarkan bayi tercintamu merasakan sakit dan kesedihan? Tang San bergerak, dis teleportasi menyala, dan saat berikutnya, dia menghilang dari udara. Transmisi langsung diluncurkan. Saat berikutnya, dia sudah sampai pada praktisi buaya waktu. Iya, itu langsung memotong rentang kendali waktu yang telah dibuka oleh pihak lain. Saat dia melintas ke arena, seluruh tubuhnya tampak membeku, jatuh ke dunia di mana aliran waktu sangat lambat. Lawan jelas telah mempelajarinya, jadi begitu pemain buaya waktu muncul, dia memperluas jangkauan kendali waktunya. Pada saat yang sama, cahaya pedang seperti kilat di udara langsung menusuk ke bawah, langsung menuju ke atas kepala Tang San. Tetapi pada saat ini, pemain Time Crocodile Rache tiba-tiba melihat 2 tenda ungu. Ya, sinar ungu menyembur keluar dari mata Tang San. Dalam hal kekuatan garis keturunan, Tang San jelas tidak bisa dianggap sebagai yang terkuat di antara semua kontestan, tetapi dalam hal kekuatan mental, mungkin hanya praktisi spiritual murni yang bisa menandinginya. Dalam hal jumlah total, kekuatan mentalnya bukan lagi sesuatu yang dapat dievaluasi oleh puncak tingkat ke-9. Mata setan ungu, kejutan mental.
Pemain buaya waktu tidak pernah membayangkan bahwa keberadaan yang bertarung secara langsung di game sebelumnya akan memiliki kekuatan mental yang begitu kuat. Dalam semua pertempuran Tang San sebelumnya, dia tidak menggunakan kemampuan apapun yang berhubungan dengan kekuatan mental sama sekali. Pada saat yang sama, kekuatan mental buaya waktu juga sangat tinggi, sehingga tidak mempertimbangkan bahwa ia akan menderita dalam hal ini. Pada jarak sedekat itu, tidak ada penyangga sama sekali. Pemain buaya waktu hanya merasa bahwa laut spiritual mereka dipukul oleh palu yang berat, dan otaknya kosong dalam sekejap, dan waktu tunda yang disebabkan oleh perubahan waktu asli menghilang dalam sekejap ini. Pedang yang ditusuk dari atas kepala secara alami juga dipengaruhi oleh perubahan waktu. Keduanya telah bekerja sama untuk waktu yang lama, dan mereka bekerja sama secara diam-diam. Oleh karena itu, ketika waktu memperlambat lawan, itu juga akan mempercepat pancarkan cahaya pedang dari iblis bangau bermahkota merah. Pada saat ini, waktu berubah saat kontrol tiba-tiba menghilang, dan pedang bersinar secara alami tampak lambat. Pada saat ini, sesosok dengan cahaya keperakan dan rambut biru merak panjang muncul di belakang iblis bangau bermahkota merah. Satu demi satu celah ruang tampaknya meledak tiba-tiba, berubah menjadi lusinan lampu perak dan tersapu. Meskipun Tang San dan Mei Gongzi tidak sengaja bekerja sama, ketika dia langsung memotong rentang kendali waktu lawan, dan kemudian menggunakan kejutan spiritual mata setan ungu untuk mematahkan kelambatan waktu, bagaimana Mei Gongzi bisa melewatkan momen seperti itu? Kesempatan bagus. Menyerang musuh akan menyelamatkanmu, daripada langsung membantu Tang San untuk melawan Jianmang. Tang San bahkan tidak mengangkat kepalanya untuk melihat cahaya pedang yang jatuh dari atas kepalanya. Dengan satu langkah, dia sudah dekat dengan praktisi buaya waktu. Telapak tangan kanannya yang berkibar tertembak, dan telapak tangannya sudah menempel di dada lawan sebelum lawan bangun. Di kursi penonton, ada di sini, di sini. Mao Wenwu berteriak hampir seketika, dan sambil berteriak, dia berbalik untuk melihat ayahnya di belakangnya. Pada awalnya, itu dikalahkan oleh pernyataan yang meremehkan. Sekarang, telapak tangan itu muncul kembali di atas panggung. Cahaya pedang di atas kepala Tang San hampir menyapu punggungnya, menembus ke wajah berikutnya, dan iblis bangau bermahkota merah tidak memiliki kesempatan untuk mengendalikan cahaya pedang sama sekali. Pedang panjang di tangannya berkedip terus-menerus, berubah menjadi balok pedang yang memecahkan celah ruang yang dibawa oleh Mei Gongzi dengan bulu meraknya. Untuk sementara waktu, gelombang udara bergulung di udara, dan kedua belah pihak mendorong pertempuran ke tingkat demam hampir seketika. Di sisi lain, telapak tangan Tang San langsung menempel di dada lawan. Terus terang, jika lawannya bukan orang kuat dari klan buaya waktu, Tang San tidak akan dengan mudah menggunakan mata setan ungunya, bagaimanapun juga, ini adalah salah satu kartu terpenting. Terlebih lagi, itu adalah kemampuan yang tidak mudah untuk dijelaskan secara murni dari aspek garis keturunan. Namun, kekuatan garis keturunan dari praktisi puncak tingkat 9 buaya di depannya adalah sesuatu yang tidak bisa dia lewatkan. Itu jauh lebih baik daripada menunggu kampung halaman untuk meningkatkan ranah. Ketika dia akan memperbaiki time beacon selanjutnya, dia juga perlu memiliki kontrol yang lebih kuat dari waktu ke waktu agar time beacon dapat mengerahkan kekuatan yang lebih besar. Oleh karena itu, dia lebih suka menggunakan Purple Demon Eye dan membiarkan dirinya memiliki peluang untuk menyentuh lawan. Dibandingkan dengan pertahanan mamut emas, pertahanan buaya waktu hanyalah satu di langit dan satu di tanah, dan tidak perlu berteleportasi melalui transformasi merak sama sekali. Itu secara langsung membuka kemampuan fagositosis Gang Emas Liger, dan pada saat yang sama, energi yin dan yang langsung dituangkan ke tubuh lawan. Kekuatan mental pemain buaya waktu itu sendiri cukup kuat, sehingga hanya butuh 1 detik untuk mendapatkan kembali kendali atas tubuhnya. Bahkan ketika kesadaran baru saja pulih 1 titik, itu akan melemparkan perubahan waktu lagi untuk mengubah aliran waktu. Namun, sudah terlambat. Telapak tangan Tang San sudah menempel di dadanya sebelumnya. Dibandingkan dengan monster biasa, bahkan jika pertahanan buaya waktu cukup baik, sisik di tubuhnya akan langsung menghasilkan pertahanan yang kuat. Sayangnya, itu menghadapi garis keturunan tingkat pertama, kekuatan Geng Emas Liger. Kekuatan fagositik yang kuat segera mulai melahap kekuatan garis keturunannya, belum lagi itu didukung oleh Xuan Tiangong, yang dengan sendirinya memiliki kemampuan untuk melahap garis keturunan. Yin dan yang disuntikkan, dan nafas dari Yin Ke yang membuat detak jantung para pemain Time Crocodile 3 kali lipat dalam sekejap, di luar kendalinya. Gangguan internal tubuh secara langsung menyebabkan mata pemain Time Crocodile ini melotot dari rongga matanya. Perubahan waktu di sekitarnya baru saja berakhir dengan tiba-tiba. Maaf, suara Tang San terdengar di telinganya. Tepat ketika suku buaya belum mengetahui apa yang sedang terjadi,
kekuatan mengerikan dari melahap tiba-tiba meledak menjadi yang terkuat, dan jantungnya yang kuat tiba-tiba meledak di bawah detak yang cepat. 7 lubang berdarah pada saat yang sama, dan saat klan buaya menatap kosong ke lawan di depannya, dan kemudian merasa bahwa darah mendidih di tubuhnya sedang dilahap dan diserap oleh lawan dengan panik. Pada saat berikutnya, boom, dalam raungan keras, tubuh pemain Time Crocodile tiba-tiba meledak, berubah menjadi kabut berdarah yang menyebar ke seluruh langit. Cahaya pijar bersinar terang, menutupi tubuh Tang San. Agar bisa melahap dengan kecepatan tercepat, ia harus menggunakan cara ekstrim ini. Untuk mencegah pemain Time Crocodile mengekspos kemampuannya, ia memilih untuk membunuh lawan secara langsung, sehingga mengubur semua jejak. Semuanya terjadi begitu cepat. Dari awal permainan, sosok Tang San memotong, cahaya ungu berkedip di matanya, dan tangan kanannya mengetuk. Kemudian laju aliran waktu di sekitarnya berubah lagi. Mei Gongzi dan Iblis Bangau Mahkota Merah masih bertarung, dan pemain buaya waktu di bawah telah dibunuh oleh Tang San dengan satu telapak tangan dan berubah menjadi darah dan berserakan. Menambahkan sebelum dan sesudah hanya beberapa detik. Wajah Tang San memerah, tubuhnya sedikit bergoyang, dan dia menarik napas dalam-dalam sebelum menekan darah mendidih di tubuhnya. Secara alami, ki dan darah di tubuhnya berjatuhan bukan karena dia terluka, tetapi karena dia menggunakan kecepatan yang terlalu cepat untuk melahap dan menyerap kekuatan darah para pemain buaya waktu. Bagaimanapun, ini adalah kekuatan garis keturunan dari praktisi puncak urutan ke-9. Untuk melahap dengan kecepatan seperti itu juga merupakan tekanan besar bagi Tang San. Untungnya, dia sudah selesai. Setelah melahap ini, dia pasti akan mendorong garis keturunan buaya waktunya ke urutan ke-9. Sebelum ini, tidak akan ada masalah dengan pembuluh darah yang tidak mencukupi. Iblis Bangau bermahkota merah dan Mei Gongzi di langit juga berhenti pada saat tubuh pemain buaya itu meledak. Mei Gongzi sedikit lamban, dan niat pedang tirani asli dari Iblis Bangau Mahkota Merah tiba-tiba muncul sedikit berantakan. Saat berikutnya, ia melihat Tang San, yang telah menstabilkan tubuhnya, mengangkat kepalanya dan melihatnya di udara. Disk-array teleportasi di tangan kanan juga terangkat. Ark, ada jeritan enggan di mulut, Iblis Bangau bermahkota merah mengepakkan sayapnya, pedang panjang itu bergetar, dan menembus celah-celah di ruang yang menyerang dirinya sendiri, dan terbang keluar dalam sekejap, kecuali untuk platform kompetisi. Ia tidak pernah berpikir bahwa ia dapat bersaing dengan dua lawan sendirian. Khususnya, ada lawan yang bisa membunuh temannya sendiri dalam hitungan detik. Di kursi penonton, Mao Wenwu berbalik dan menepuk meja di depan ayahnya dengan penuh semangat. Ada meja di kursi VIP, dan ada berbagai buah dan makanan di atasnya. Ayah, apakah kamu melihatnya? Apakah kamu melihatnya? Ayah, apakah kamu melihatnya? Jika bukan karena kulitku yang kasar dan daging yang tebal, kamu tidak akan memiliki anak laki-laki. Sekarang kamu tahu betapa kejamnya pihak lain. Bagaimana bisakah aku melakukannya sendiri? Bagaimana dengan yang kalah? Lihat betapa mengerikannya orang ini. Jika kamu mendekatinya, kamu akan mati. Pertahanan Time Crocodile tidak lemah, kan? Itu hanya seperti tamparan. Oh, ayah Mao Wenwu menamparkan kepalanya lagi, beraninya kau menamparkan meja dengan ayahmu. Percakapan antara ayah dan anak ini tidak mempengaruhi suasana hati para bangsawan di sekitarnya di kursi VIP. Tidak diragukan lagi ini adalah kemenangan cepat seperti yang dikatakan Mao Wenwu. Manusia itu tampaknya sangat aneh dan tidak bisa didekati olehnya. Semua Golden Mammoth kalah dalam situasi ini, siapa yang berani mengatakan bahwa pertahanan mereka lebih kuat dari Golden Mammoth? Patriark Buaya Waktu juga ada di meja VIP saat ini, dan wajahnya semakin tenggelam. Buaya Waktu awalnya adalah ras yang langka, dan seorang junior elit terbunuh seperti ini, bagaimana mungkin dia tidak marah? Tapi aturan klasik pengadilan leluhur ada, tidak peduli seberapa marahnya, itu tidak bisa bertindak gegabah. Di akhir permainan, Mei Gongzi jatuh dari langit dan mendarat di sebelah Tang San dari udara tipis. Dia tidak banyak bicara tentang pembunuhan buaya waktu oleh Tang San. Dia tidak pernah munafik. Manusia berjuang untuk bertahan hidup sebagai budak dan pelayan di bawah penindasan banyak monster dan roh. Tidak diketahui berapa banyak manusia yang mati di tangan mereka. Dia juga membunuh monster. Aku belum memainkannya, ini sudah berakhir. Ilmu pedang orang itu cukup bagus, kata Mei Gongzi dengan suara rendah dengan sedikit kebencian. Tang San tersenyum dan berkata, lain kali, biarkan kamu bermain lebih banyak. Dia dalam suasana hati yang baik sekarang, dan merek garis keturunan buaya waktu dapat dikatakan membantu di salju. Ini juga membuatnya bergerak sedikit tentang apakah akan menaikkan basis kultivasi ke tingkat ke-9. Ketika kami kembali ke Carry City nanti,
kami akan menghadapi banyak kesulitan. Bukan tugas yang mudah baginya. Ini juga mengharuskan dia untuk memiliki kekuatan yang lebih kuat untuk melindungi Mei Gongzi di tingkat 9, sepertinya kita benar-benar siap untuk menerobos. Kemudian naikkan masing-masing merek garis keturunanmu sendiri ke tingkat ke-9 sesegera mungkin, dan bersiaplah untuk dampak masa depan pada tingkat dewa. Sebelum datang ke istana leluhur, Tang San selalu merasa bahwa proses ini akan memakan waktu setidaknya beberapa tahun. Setelah datang ke istana leluhur, aku telah memperoleh banyak sumber daya dan peluang, yang pasti akan sangat mempersingkat waktu ini. Inilah yang sangat dia senangi. Keduanya turun bersama. Mei Gongzi berkata, ini sudah berakhir begitu awal, apakah kamu akan langsung kembali? Tang San mengangguk dan berkata, aku akan kembali untuk melanjutkan kultivasiku. Bagaimana denganmu? Mei Gongzi berkata, kalau begitu aku akan kembali juga. Lingkaran langit yang dalam itu luas dan dalam, dan aku juga perlu memahaminya lebih jauh. Melihat wajahnya yang cantik, Tang San benar-benar ingin lebih banyak menemaninya, tetapi untuk masa depan, dia hanya bisa menahan dorongan untuk mengangguk dan berkata, oke. Kalau begitu sampai jumpa besok. Dia juga perlu pergi ke kamar dagang Lingqi untuk mendapatkan beberapa tiket untuk teman-temannya untuk menonton pertandingan. Kemudian budidaya Gunung Suci Diyin dan Gunung Suci Tianyang, serta menelan bagian dari merek buaya urutan ke-9 yang baru saja diserap, dan meningkatkan merek buaya waktu sendiri ke puncak-puncak urutan ke-8, itu akan mengambil waktu. Setiap hari di Istana Leluhur, kecepatan basis budidaya benar-benar jauh lebih tinggi daripada di kota Kerry. Tang San sudah memikirkannya. Ketika dia kembali dan memperbaiki Time Beacon, dia akan memprioritaskan untuk menyempurnakan kemampuan berteleportasi. Untuk memudahkan perjalanan dari kota Kerry ke Zuting di masa mendatang, waktunya akan dipersingkat semaksimal mungkin. Apakah saudara Su ada di sini? Tang San menyalakan komunikator yang diberikan Suziran kepadanya, dan memulai kontak. Hampir saat berikutnya, suara Suziran datang melalui komunikator, tentu saja. Saudara Sura, kamu benar-benar luar biasa. Aku tidak mengharapkannya. Kamu benar-benar tidak mengharapkannya. Bagaimana kamu berpartisipasi dengan putri kecil itu? Pertarungan tim. Tang San berkata, ini adalah cerita yang panjang. Ketika Tuan Kota membawa putri kecil untuk mendaftar hari itu, aku kebetulan mendaftar juga. Kemudian aku bertemu. Jangan khawatir, tidak ada temanku yang mendaftar, aku satu-satunya. Aku juga akan memperhatikan untuk bersikap rendah hati. Tidak apa-apa, tidak apa-apa. Suziran tiba-tiba sopan kepada Tang San, jika ada dukungan dari penguasa kota, bahkan jika itu profil tinggi, tidak apa-apa, jika itu masalah besar, kamu bisa mengatakannya bahwa kamu adalah pengikut dari klan monster merak. Saudara Sura, tidak, aku tahu jika kamu punya waktu, mari kita bertemu. Aku sedang menonton pertandingan sekarang, kamu tidak boleh pergi dulu. Tang San berkata, aku baru saja keluar, lalu aku akan menunggumu di pintu keluar. Suara Suziran terdengar sedikit bersemangat, Tang San tersenyum, dia mungkin tahu mengapa orang ini terburu-buru untuk menemuinya. Tidak butuh waktu lama, Suziran, yang berpakaian sederhana, keluar dari area alun-alun, dan ketika dia melihat Tang San, dia segera melangkah maju, ekspresinya penuh keintiman, kakak Sura, kamu benar-benar luar biasa. Terus mengalahkan lawan dalam kompetisi individu dan ganda, itu benar-benar kuat. Saat dia berbicara, itu memberi Tang San acungan jempol. Tang San tersenyum dan berkata, lakukan saja yang terbaik. Itu bisa dianggap untuk mendapatkan masa depan yang saleh. Suziran tersenyum dan berkata, kalau begitu kamu harus memiliki masa depan yang cerah kali ini. Ayo, mari kita bicara. Lebih tenang. Oke, Tang San setuju. Kereta mewah milik kamar dagang Lingqi datang dengan cepat, dan Tang San mengikuti Suziran ke dalam kereta. Ekspresi Suziran jelas berbeda dari sebelumnya, di masa lalu, yang paling dihargai adalah hubungan antara Tang San dan Master Pandai Besi, menggunakannya sebagai penghubung dan perantara. Tetapi ketika melihat penampilan Tang San di klasik pengadilan leluhur dengan matanya sendiri, dia menyadari bahwa dia telah melakukan kesalahan besar. Kekuatan garis keturunan Ashura ini sebenarnya bisa di atas peringkat kedua. Kamu harus tahu bahwa ini sudah menjadi garis keturunan yang sangat top di kota Kerry, dan dia telah berhasil mengalahkan musuh yang kuat secara berturut-turut setelah berpartisipasi dalam turnamen elit pengadilan leluhur. Telah melihat pertandingan Golden Mammoth, pada waktu itu masih terasa sedikit tidak dapat dijelaskan, tetapi setelah menonton pertempuran Tang San melawan Liang Huajing yang kuat kemarin, benar-benar dipahami bahwa Ashura ini memiliki keterampilan yang nyata, sangat kuat bahwa bahkan sekali diragukan, apakah orang ini benar-benar manusia.
Yang mengejutkan Suziran adalah bahwa Ashura dan Mei Gongzi membentuk tim duo untuk berpartisipasi dalam kompetisi ganda. Sebagai pendukung paling setia dari klan Iblis Merak, Suziran tahu bahwa Raja Iblis Merak besar bermaksud agar Mei Gongzi mewarisi tahta dan posisi penguasa kota, meskipun mereka juga tidak mengerti mengapa Raja Iblis Merak besar akan pilihlah seseorang yang berdarah campuran dengan manusia putri, tetapi ini adalah kehendak Raja Iblis Merak, dan sebagai pendukung setia, mereka hanya harus patuh. Ketika melihat bahwa Ashura benar-benar membentuk pasangan dengan Mei Gongzi, keterkejutannya secara alami tak tertandingi. Wajar jika Mei Gongzi kuat, tetapi Ashura dan Mei Gongzi ini bekerja sama satu sama lain, jelas mereka memiliki hubungan yang hebat. Bagaimana ini? Mungkinkah Ashura sendiri memiliki hubungan dengan Lord City? Oleh karena itu, Su Ziran ingin menemukan Tang San, tetapi dia tidak berharap Tang San datang untuk menemukannya. Tentu saja, dia ingin menanyakan tentang situasi spesifik, bagaimana menghadapi orang ini di masa depan. Kakak Ashura mencariku, ada apa? Tanya Su Ziran. Tang San berkata, aku ingin menyusahkan saudara Su dengan hal kecil. Kamu juga mengenal teman-temanku. Kali ini pengadilan leluhur klasik adalah acara yang agung, mereka juga berharap untuk datang menonton pertandingan. Aku tidak tahu apakah kamu tidak nyaman untuk membantu kami mendapatkan beberapa tiket, lokasinya sedikit lebih baik. Mendengar apa yang dia katakan, Su Ziran tiba-tiba muncul dengan linglung, dan buru-buru tersenyum, hal-hal kecil, hal-hal kecil. Meskipun tidak ada posisi yang sangat baik sekarang. Tetapi kamar dagang kami masih memiliki beberapa posisi yang telah diduduki. Aku biarkan bawahan mengeluarkannya. Berapa banyak tiket yang kamu inginkan? Tang San berkata, hanya 5. Selain 3 temannya, ada juga guru, ditambah Kiten, tepat ada 5, dan tidak ada Dubai. Jika ada anak kucing yang menonton pertempuran di tribun, diperkirakan efektivitas pertempuran kucing besar dapat ditingkatkan ke level yang lebih tinggi. Secara alami, itu juga bermanfaat bagi anak kucing. Oke, tidak masalah. Aku akan mengaturnya ketika aku kembali nanti. Mereka bisa menonton pertandingan bersama besok. Setelah mendengar Su Ziran setuju, Tang San tersenyum, kalau begitu terima kasih saudara Su. Su Ziran berkata, sama-sama, sama-sama. Aku harus berterima kasih. Kamu tidak tahu, karena kamu menggunakan disteleportasi untuk mengalahkan lawan yang kuat berturut-turut. Kamar dagang kami telah menerima sejumlah besar pesanan. Jumlah pesanan meningkat dari hari ke hari, dan semuanya sangat mendesak. Terakhir kali kamu membawa arai itu, mereka hampir terjual. Tidak mungkin, kami hanya dapat menaikkan harganya lagi, tetapi meskipun demikian, pasokannya masih terbatas. Brother Sura, jika nyaman bagimu, silakan kembali dan minta master untuk membuat lebih banyak pelat larik untuk kami. Terutama pelat larik teleportasi, itu jelas merupakan barang terlaris sekarang. Hal terpenting di istana leluhur adalah orang kaya. Jangan khawatir, setelah kenaikan harga, kami akan membagikannya kepada tuan sesuai dengan harga akhir. Tidak ada yang berpikir uangnya terlalu sedikit. Sebagian besar keuntungan yang diperoleh Tang San dari menjual disarai garis keturunan telah dihabiskan. Mendengar kata-kata itu, dia berkata, aku akan kembali dan menemukan tuannya. Namun, materi terbaru konsumsi master relatif besar. Disformasi membutuhkan beberapa bahan. Jika nyaman bagimu, tolong berikan dia bersama. Tidak masalah. Su Ziran menepuk dadanya dan tersenyum, kamu bisa menulis daftar untukku nanti, dan aku akan menyiapkannya sesegera mungkin. Setelah kamu berpartisipasi dalam kompetisi besok, aku akan memberikannya padamu. Dengan pelat teleportasi, Tang San terus-menerus mengalahkan lawan-lawannya dalam kompetisi. Dengan pelat teleportasi, ia hampir memainkan peran tertentu dalam garis keturunan. Ini juga merupakan kemampuan teleportasi ruang angkasa yang kuat, yang secara alami terlihat oleh mereka yang memiliki hati. Baru-baru ini, penjualan memang meningkat secara signifikan. Kamar dagang Lingqi menjadi pusat perhatian untuk sementara waktu, dan telah jauh melampaui lawan-lawannya. Su Ziran menerima banyak pujian, dan kamar dagang Lingqi juga menghasilkan banyak uang, dan bahkan dengan produk lain, volume penjualan meningkat pesat. Ini akan sangat berkembang ke arah kamar dagang nomor 1 di daratan. Profitabilitas dan kekuatan pribadi Tang San yang ditampilkan, bagaimana mungkin sikap Su Ziran terhadapnya tidak berubah. Bahkan jika Patriark Roh Iblis Rusa Badak ada di sini, dia akan tetap sopan kepada Tang San. Tang San berkata, itu seharusnya tidak menjadi masalah. Tapi itu akan memakan waktu. Kamu tahu, tuannya masih mengembangkan susunan garis keturunan. Berkali-kali, aku tidak ingin terlalu mengganggunya. Oke, aku mengerti.
Terkadang barang yang sedikit lebih sedikit dapat dijual dengan harga yang lebih baik. Kami akan mengaturnya secara terpadu. Kami akan memaksimalkan manfaat sebanyak mungkin, sehingga Tuan juga dapat menghasilkan keuntungan yang baik. Petik 2. Bukankah ini pemasaran kelaparan? Tang San tersenyum dalam hati. Datang ke kamar dagang Lingqi dengan kereta, Su Ziran membawa Tang San ke ruang tenang di kamar dagang, pertama-tama memintanya untuk menuliskan bahan-bahan yang diperlukan, dan kemudian segera membiarkan bawahannya bersiap. Secara alami, Tang San tidak bisa membiarkan kamar dagang Lingqi menyediakan semua bahan untuk membuat susunan. Dia menghilangkan beberapa bahan utama tetapi tidak mahal. Dia bisa membelinya sendiri, atau membiarkan guru membelinya. Dia tidak bisa membiarkan pihak lain tahu bahwa biaya arai sebenarnya sangat rendah. Setelah Su Ziran membuat pengaturan, dia berkata kepada Tang San, "Saudara Sura, tidakkah kamu tahu apa tujuan kompetisi ini?" Tang San menggelengkan kepalanya dan berkata, "Lakukan yang terbaik." Saudara Su, saran apa yang kamu miliki? Setelah merenung sebentar, Su Ziran berkata, "Aku tidak merekomendasikannya, tetapi apakah saudara Ashura tahu bahwa itu akan sangat bermanfaat jika kamu bisa keluar dari grup dan masuk final?" Tang San pura-pura terkejut, dan berkata, "Minta juga kakak Su untuk mengajariku." Su Ziran berkata, "Turnamen elit pengadilan leluhur kami, dalam arti tertentu, adalah acara penting bagi keluarga besar untuk memilih bakat elit. Dalam kompetisi, yang pertama adalah kompetisi dalam setiap klan, siapa yang dapat memilih dari kompetisi seperti itu. Untuk berdiri keluar tidak diragukan lagi untuk membuktikan dirimu kepada keluargamu sendiri, sehingga kamu bisa mendapatkan lebih banyak sumber daya di masa depan. Mereka yang dapat berpartisipasi adalah semua keluarga yang kuat, dan kebanyakan dari mereka adalah praktisi tingkat 9. Dan tingkat ke-9 ke tingkat dewa, langkah ini melompat sangat sulit, dan jika seseorang tidak baik, nyawanya terancam. Oleh karena itu, jika kamu ingin mencapai tingkat dewa, kamu perlu banyak sumber daya untuk dikumpulkan. Sumber daya dalam setiap ras terbatas, dan cara mengalokasikan sumber daya telah menjadi prioritas utama. Kemudian turnamen elit pengadilan leluhur, dalam arti tertentu, adalah keputusan akhir tentang alokasi sumber daya. Semakin banyak game yang bisa kamu menangkan di turnamen klasik pengadilan leluhur, semakin banyak dukungan yang bisa kamu dapatkan dari klan. Tang San sedikit mengangguk, menunjukkan bahwa dia mengerti. Su Ziran melanjutkan, dan begitu kamu memasuki 16 teratas, hanya ada kompetisi individu di masa lalu. Itu tidak hanya akan dihargai oleh keluarga besar, tetapi juga oleh kaisar. Jika itu adalah warisan kaisar, mereka bisa bahkan langsung mendapatkan bimbingan pribadi kaisar dan menjadi objek pelatihan utama yang memainkan peran penting di seluruh ras. Jika tidak diwarisi oleh kaisar, itu juga akan disukai oleh kaisar. Kamu dapat memilih untuk bergabung dengan ras kaisar dan menjadi penting itu juga akan memberikan banyak sumber daya untuk memperbaikinya. Oleh karena itu, persaingan di pengadilan klasik leluhur lebih ketat. Dan orang-orang yang akhirnya bisa mendapatkan 3 besar hampir menjadi ras mereka sendiri dalam sejarah patriark. Jadi, pengadilan klasik leluhur pasti lebih penting dari yang kamu kira. Tang San berkata, "Aku mengerti sedikit. Apa maksud saudara Su?" Su Ziran berkata, "Ini berbeda dari bersaing di Kolosseum sebelumnya. Pada saat itu, alasan mengapa istana leluhur menargetkanmu adalah karena kamu sendiri memiliki pengaruh pada umat manusia. Meskipun manusia secara keseluruhan lemah, mereka lemah banyak. Untuk menghindari masalah yang tidak perlu, aku akan membunuhmu. Tapi kamu bertarung sekarang, yang hanya mewakili kamu secara pribadi, dan kamu adalah seorang bangsawan, dan garis keturunanmu di atas level kedua, maka itu akan berbeda. Jika kamu bisa memenangkan kaisar di masa depan, ini adalah hal yang sangat luar biasa, dan bahkan akan membantu kita di kota Kerry." Setelah Su Ziran mengatakan begitu banyak, Tang San akhirnya mengerti apa artinya, dengan jelas berharap bahwa dia bisa mendapatkan hasil yang baik dalam kompetisi, untuk mendapatkan persetujuan kaisar, dan mempromosikan dukungan kaisar untuk klan monster merak di kota Kerry. Tang San berkata dengan tenang, "Ini bukan hal yang mudah untuk mendapatkan persetujuan kaisar. Selain itu, aku hanya seorang manusia, bahkan jika aku dapat mencapai hasil tertentu dalam kompetisi, aku tidak akan terlalu dihargai oleh kaisar." Su Ziran berkata, "Kamu tidak bisa mengatakan itu. Kamu bukan lagi manusia biasa. Kamu telah memenangkan 4 pertandingan di kompetisi elit, mengalahkan lawan yang berbeda, serta lawan dengan darah tingkat pertama. Balap roh bunga matahari kemarin adalah yang terkuat di antara yang kuat. Jika kamu terus seperti ini, kamu akan memiliki kemungkinan untuk muncul di grup.
Ada legenda di turnamen elit pengadilan leluhur sehingga semua kontestan yang dapat lolos dari grup memiliki kemungkinan menjadi pemain besar di masa depan. Tingkat Raja Iblis ada, dan ada kemungkinan besar. Kamu sebagai manusia tidak akan dianggap serius, tetapi bagaimana jika kamu adalah manusia di tingkat Raja Iblis yang hebat? Tidak pernah ada menjadi Raja Iblis yang hebat dalam sejarah manusiamu. Jika kamu bisa menjadi makhluk seperti ini, bagaimana mungkin kamu tidak dihargai oleh Kaisar? Dan kamu juga mewakili manusia dalam arti tertentu. Tidak peduli seberapa lemah manusia, mereka juga ras yang besar, dan bukan tidak mungkin untuk mendukungmu sebagai Raja Manusia. Tang San melihatnya dan berkata dalam hatinya bahwa kamu banyak berpikir. Tujuanmu tidak lebih dari harapan bahwa aku dapat memperoleh dukungan dari Kaisar, sehingga dominasi klan iblis merak akan stabil. Namun, ini juga salah satu tujuannya sendiri. Jika dia ingin membantu Mei Gongzi di masa depan, kekuatan pribadinya saat ini masih jauh dari cukup. Aku akan melakukan yang terbaik, kata Tang San. Su Ziran berkata, Saudara Sura, karena kamu bersaing dengan putri kecil sekarang, itu berarti penguasa kota telah mengenalimu, kamu harus melakukan yang terbaik. Yang terbaik adalah lolos ke grup. Kamu adalah grup ketiga, lanjutkan dengan kompetisi saat ini, dan menangkan 2 atau 3 pertandingan lagi, dan kamu akan dapat lolos ke grup dan masuk ke 16 teratas. Jika kamu beruntung, jika ada bye, kamu hanya perlu 2 pertandingan. Masuk ke 16 teratas, tidak hanya hadiahnya besar, dan itu juga merupakan langkah ke langit. Kompetisi ganda yang baru saja diluncurkan tahun ini dikatakan sangat dihargai oleh Istana Leluhur. Kamu dan putri kecil harus bekerja lebih keras. Bila perlu, aku sarankan kamu menyerah pada kompetisi individu dan fokus pada kompetisi ganda, untuk membantu putri kecil melangkah lebih jauh. Dalam hal ini, signifikansi kota carry kami akan lebih besar. Petik 2. Ada juga tujuan ini, biarkan dirimu terutama membantu Mei Gongzi untuk maju, apakah ini masih terserahmu? Kakak Su, yakinlah, aku akan melakukan yang terbaik untuk membantu putri kecil untuk terus menang. Putri kecil sangat kuat, aku yakin dia akan dapat melangkah lebih jauh. Su Ziran menghela nafas pelan dan berkata, setelah menonton pertandingan selama beberapa hari terakhir, aku hanya mengerti mengapa penguasa kota lebih memilih putri kecil untuk mewarisi tahta. Putri kecil benar-benar hebat. Ini jauh melampaui saudara-saudaranya. Dia belum berusia 18 tahun, dan dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Di masa depan, mungkin dia benar-benar dapat membuat klan monster merak mendapatkan kembali kejayaannya. Jika dia bisa menjadi seorang kaisar di masa depan, maka kamu adalah keberadaan asisten untuk kaisar. Tang San tersenyum sedikit dan berkata, itu kehormatanku. Su Ziran kemudian melontarkan beberapa pertanyaan tentang kekuatan Tang San, terutama tentang darah. Ketika dia mengucapkan selamat tinggal, hal-hal yang secara alami diminta oleh Su Ziran kepada orang-orang untuk disiapkan sudah disiapkan. Tidak perlu memberikannya besok, berikan saja kepada Tang San hari ini. Dan tiket masuk besok, semua sudah siap. Saudara Sura, tolong terus semangat nanti. Saat menunggu kemenanganmu, kamar dagang kami pasti akan mengirim hadiah untuk memberi selamat kepadamu, kata Su Ziran tulus. Terima kasih, Saudara Su, aku akan mencoba yang terbaik. Setelah menerima barang-barang yang diberikan Su Ziran, Tang San tidak kembali ke kediamannya, tetapi langsung pergi ke Gunung Suci Tianyang untuk melanjutkan kultivasinya. Setelah perpaduan merek esensi menelan mayat, ia masih memiliki banyak ruang untuk menyerap lebih banyak yin dan yang. Menghadapi praktisi buaya waktu hari ini, mengandalkan taktik fusi dari berbagai garis keturunan, terutama dalam kasus shock mental, 2 Ki Yin dan yang sekali lagi memainkan peran yang kuat. Begitu yin dan kekuatan lunak ini menembus ke dalam tubuh musuh, efektivitas tempur lawan hampir seketika hancur. Bahkan Golden Mammoth tidak bisa menghentikannya, apalagi ras lain. Peningkatan yin dan yang Ki memiliki efek besar pada peningkatan keseluruhan Tang San. Menurut perkiraan Tang San sendiri, yin dan yang Ki Kaisar Perak Biru sekarang sudah terpasang. Jika dievaluasi dari tingkat yin dan yang Ki, itu sudah setara dengan sekitar peringkat ke-7. Dengan kata lain, itu setara dengan urutan ke-7 setelah penggabungan Gunung Tianyang dan Gunung Diyin. Darah jenis ini tidak lagi dapat digambarkan dengan darah tingkat pertama biasa. Sekarang karena merek berada dalam posisi yang relatif terbelakang, dia sudah lama ingin bergerak maju, tetapi karena penindasan Tang San, tidak ada konflik dengan merek lain. Tapi ini adalah fenomena yang tak terhindarkan, Tang San hanya ingin mendorongnya kembali untuk sementara waktu, agar tidak mempengaruhi pesaingnya. Di masa depan, jika yin dan yang 2 Ki dapat dinaikkan ke urutan ke-9, aku khawatir mereka tidak akan dapat menekannya.
Tapi itu masih membutuhkan waktu, peningkatan Kaisar Perak Biru yang dilakukan dengan menelan esensi mayat paling banyak dapat meningkatkan Yin dan Yang Qi ke sekitar peringkat ke-8. Keduanya Yin dan Yang, kompatibel dengan air dan api, dan kecepatan promosi sangat cepat. Yin dan Yang dua Qi yang diserap setiap hari menghasilkan peningkatan geometris. Selama tubuh Tang San bisa menahannya, kecepatan peningkatan tidak akan melemah. Namun, masalah terbesar yang dihadapi merek Blue Silver Emperor saat ini adalah tidak cukup stabil. Kaisar Perak Biru bertindak sebagai media untuk menggabungkan keduanya, sehingga membentuk pusaran Yin dan Yang. Tetapi pusaran ini tidak memiliki inti, tidak seperti Suantian Gong Tang San yang memiliki inti jiwa, tidak peduli bagaimana digunakan atau dikonsumsi, tidak akan ada gangguan, inti jiwa adalah inti mutlak Suantian Gong. Tetapi Kaisar Perak Biru tidak cukup baik, Kaisar Perak Biru itu sendiri tidak cukup. Meskipun setelah menelan beberapa jejak kuat berturut-turut, itu seharusnya sudah memiliki kekuatan garis keturunan tingkat kedua. Tapi Yin dan Yang, apa itu Yin dan Yang? Jika satu pun dapat sepenuhnya menyatu, itu sudah menjadi kekuatan garis keturunan tingkat pertama. Dan setelah peleburan Yin dan Yang, itu masih merupakan peningkatan geometris. Tidak mungkin bagi Kaisar Perak Biru untuk menjadi inti mereka, setidaknya untuk saat ini. Tang San sebenarnya punya rencana dalam pikiran tentang ini. Aku ingin membuat Yin dan Yang dua Qi stabil seperti Suantian Gongku. Kemudian, Kaisar Perak Biru sendiri harus menyerap jejak garis keturunan milik Gunung Tianyang dan pegunungan di Yin pada saat yang bersamaan. Biarkan merek garis keturunan dari Yang ke Yin bergabung menjadi Kaisar Perak Biru, dan biarkan Kaisar Perak Biru menyelesaikan evolusi yang lebih kuat. Pada saat itu, Yin dan Yang akan benar-benar bergabung dalam proses evolusi, sehingga melahirkan sebuah merek asli. Tetapi kesulitan dari integrasi ini pasti sangat besar. Pada saat itu, konflik antara Yin dan Yang tidak hanya akan menjadi konflik energi, tetapi juga konflik tingkat garis keturunan. Tang San benar-benar takut tubuhnya tidak tahan. Jadi dia juga khawatir. Sangat sulit untuk melakukan itu. Saat ini, kami hanya dapat mengambil satu langkah pada satu waktu, dan secara bertahap mendorong Yin dan Yang Qi ke urutan ke-9. Kemudian, ketika ranah kultivasinya lebih stabil, dia akan mempertimbangkan evolusi terakhir dari Yin dan Yang. Jika evolusi ini selesai, jejak yang terbentuk akan menjadi garis keturunan super, yang kemungkinan akan menjadi kunci untuk menjadi dewa di masa depan. Karena apa yang disebut rencana tidak dapat mengikuti perubahan, setelah tiba di istana leluhur, untuk Tang San, pintu ke dunia ini benar-benar terbuka. Biarkan dia membuat rencana baru untuk kultivasi lanjutannya, peningkatan, dan cara menghadapi dunia. Sisa hari, sampai malam, dihabiskan bolak-balik di antara dua gunung suci. Langkah pertama tidak lagi dapat memenuhi kebutuhan kultivasi Tang San, dan dia masing-masing naik ke langkah ketiga di Gunung Tianyang dan Gunung Yin. Saat pusaran Yin dan Yang menguat, dia bisa menyerap lebih banyak Yin dan Yang. Kecepatan peningkatan kultivasi masih 1000 mil sehari. Paling lama dalam 2 hari lagi, merek esensi yang melahap mayat akan hampir dicerna. Keesokan paginya, ketika dia bangun untuk sarapan, guru, teman, dan anak kucing sudah menunggunya. Kemarin dia memberitahu semua orang bahwa tiketnya sudah diamankan. Hari ini, semua orang bisa pergi ke Shooting Square untuk menonton pertempuran. Baru-baru ini, semua orang telah berkultivasi dengan keras, dan ada kesempatan langka untuk bersantai, semua orang penuh dengan emosi dan menantikannya. Jangan terlalu senang untuk saat ini. Ketika kamu melihat kembali permainan, tetap tenang, dan jangan gunakan kemampuanmu untuk membandingkan dirimu dengan para kontestan itu. Tang San menuangkan air dingin ke mereka sambil memberikan tiket ke temannya. Apakah itu berlebihan? Sepertinya mereka akan dirangsang. Dubai, yang tidak bisa pergi menonton pertandingan, berkata dengan sedikit sombong. Lebih baik dirangsang daripada beberapa orang yang bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk menonton. Balas Guli. Dubai mendengus dingin, dia benar-benar tertekan. Dia juga ingin pergi ke permainan. Tapi perubahan Tianhu terlalu sensitif, dia juga mengerti. Tang San menepuk bahu Dubai dan berkata, jangan terlalu memikirkannya. Setelah kamu kembali kali ini, aku akan memberimu hadiah. Hadiah? Apa itu? Jelas terbaca bahwa apa yang dihasilkan Tang San pastilah produk yang bagus. Itu pasti hal yang bagus. Tang San tersenyum dan berkata, kamu akan tahu kapan saatnya tiba. Aku yakin kamu akan sangat puas. Namun, kamu harus bekerja keras untuk meningkatkan kebugaran fisikmu, jika tidak, aku khawatir kamu tidak akan bisa untuk menggunakannya. Dubai berkata, jangan khawatir, sejak aku mencapai kekuatan spiritual tingkat 9,
aku menemukan bahwa kekuatan spiritual mulai memberi makan kembali ke tubuh aku. Terutama di istana leluhur, energi spiritual surga dan bumi sangat. Kamu terus pergi ke Gunung Suci Tianhu untuk berkultivasi, ayo pergi. Kalimat terakhir secara alami diucapkan kepada guru dan mitra lainnya. Zhang Haoxuan juga sengaja mengenakan topeng dan jubah hari ini, terutama karena fisik Tang San, dia ingin menyembunyikan dirinya, agar tidak membiarkan kamar dagang Lingqi melihat bahwa dia, master formasi, bahkan pergi ke permainan. Dia menyewa kereta di White Tiger Hotel dan langsung menuju ke Ancestral Court Square. Baru-baru ini, jumlah tamu di Hotel Harimau Putih tidak berkurang karena sejumlah besar pemain telah dieliminasi. Banyak pemain yang tersingkir masih tinggal di sini dan terus menonton pertandingan berikutnya. Tentu, mereka juga ingin melihat siapa yang bisa lolos dari belakang, dan kekuatan seperti apa yang akan menjadi juara terakhir. Setelah 2 putaran kompetisi dalam kompetisi individu shooting klasik, jumlah peserta telah turun dari lebih dari 300 pada awalnya menjadi hanya sekitar 90 sekarang. Dalam 3 putaran berikutnya, tempat pertama di setiap grup akan ditentukan. Dan beberapa kontestan yang beruntung bahkan hanya membutuhkan 2 putaran untuk lolos dari grup. Tang San dan yang lainnya memiliki angka ganjil, artinya, setelah pertandingan ini, akan ada undian untuk pertandingan berikutnya. Di antara mereka, orang yang menggambar Bai dapat beristirahat, dan menunggu hingga ronde kelima untuk bersaing dengan pemenang pertandingan sebelumnya. Hal yang sama berlaku untuk kelompok lain. Dilihat dari keberuntungannya sebelum kompetisi individu, Tang San tidak berpikir dia hanya membutuhkan 2 putaran untuk lolos. Apalagi lawan yang dihadapi nanti mungkin tidak lemah. Dia hanya berharap bahwa dia tidak akan menemukan keberadaan sesat seperti klan esensi bunga liang sebelumnya. Jika tidak ada keberadaan Yin dan Yang Qi hari itu, aku khawatir dia benar-benar harus meledakkan kekuatan penuhnya untuk memiliki kesempatan untuk menang. Semua teman dan guru pergi ke tempat duduk untuk menonton pertempuran, sementara Tang San sendiri datang ke ruang tunggu untuk bergabung dengan kucing besar dan Mei Gongzi. Kucing besar itu tampak sedikit bungkuk dan pucat, seolah-olah terlalu banyak. Di mata kontestan lain, mereka secara alami berpikir bahwa itu belum sembuh dari cedera serius pada pertandingan sebelumnya. Tang San memberinya pandangan bertanya, dan berkata dengan suara rendah, hari ini anak kucing bisa menonton. Kucing besar itu mengedipkan mata padanya. Tang San segera mengerti. Mei Gongzi berkata, saudaraku, aku akan membantumu mencari tahu kelompok ketigamu, di antara lawan yang mungkin kamu temui nanti. Ada 2 yang lebih kuat, keduanya adalah garis keturunan kelas 1, dan 2 lainnya relatif lebih lemah. Total 5 kontestan ditambah kamu. Sudut mulut Tang San berkedut, dan berkata, secara umum, keberuntungan aku tidak terlalu bagus. Aku tidak akan bertemu 2 pemain kuat itu di 2 pertandingan berikutnya. Jika itu 3 pertandingan, maka aku kira itu pasti akan bertemu. Mei Gongzi menatap matanya yang kesal dan tidak bisa menahan tawa, senyumnya sedikit tidak terkendali, dan wajahnya yang dingin seperti biasa tiba-tiba tersenyum, seperti angin musim semi mencairkan salju dan semuanya bangkit. Tang San mau tidak mau menjadi sedikit tercengang. Kamu harus melakukan yang terbaik. Kita semua berusaha untuk masuk ke 16 teratas, kata Mei Gongzi lembut. Tang San menatap matanya yang menyemangati, dan tiba-tiba merasa bahwa semangat juangnya meningkat pesat, aku pasti akan masuk 16 teratas. Aku akan menghapus rintangan untukmu. Sekarang giliran kucing besar yang mengeluh, apakah rintanganmu juga termasuk aku? Tang San menoleh untuk melihatnya, tidak bisa menahan tawa, tentu saja tidak termasuk kamu. Jika kita berdua memasuki perempat final kompetisi individu, tidak peduli siapa yang aku temui, aku akan mengaku kalah. Jika kalian berdua bertemu, ayo lihat siapa yang lebih kuat. Kucing besar itu berkedip, sangat baik padaku. Tang San berkata sambil tersenyum, siapa yang menyuruhku untuk tidak berpartisipasi dalam pertandingan ganda denganmu, itu hanya kompensasi. Namun, sebaiknya tidak menemuimu terlalu dini selama pertandingan, ini juga akan membantumu menyelesaikan beberapa rintangan. Jika kita bisa bertemu lagi di semifinal, itu akan sempurna. Kucing besar itu tersenyum pahit dan berkata, menilai dari keberuntunganmu saat ini, kemungkinan ini sepertinya tidak mungkin. Tang San meliriknya dengan penuh arti, dan berkata, itu belum tentu benar. Keberuntungan kompetisinya saat ini tidak bagus, terutama di kompetisi individu, karena dia belum menggunakan transformasi Tianhu untuk memberkati dirinya sendiri dengan keberuntungan. Berpartisipasi dalam kompetisi tingkat ini, jika kamu beruntung di lapangan, kamu pasti akan menarik perhatian. Di game sebelumnya, keberuntungannya tidak bagus, dan dia telah menghadapi musuh yang kuat, jadi tentu saja tidak ada yang akan berpikir bahwa dia disukai oleh keberuntungan.
Oleh karena itu, Tang San sebenarnya merasa cukup baik untuk terus-menerus menghadapi musuh yang kuat dalam kompetisi individunya. Ketika dia memasuki final, dia menerapkan keberuntungan 2 kali untuk dirinya sendiri. Kemudian, dia mungkin tidak bertemu Mei Gongzi dan kucing besar sebelum semifinal. Pada saat yang sama, dia juga dapat menambah keberuntungan bagi mereka. Dia mengatakan bahwa semifinalis akan bertemu lagi, dan itu sangat pasti. Tang San memang malu karena tidak bisa mengikuti pertandingan ganda dengan kucing besar. Jika dia benar-benar bertemu dengan kucing besar di kompetisi, dia pasti akan mengaku kalah. Tentu saja, jika kucing besar itu bertemu dengan Mei Gongzi, dia pasti akan menatapnya dengan tajam, dan tidak akan pernah membiarkannya menyakiti Mei Gongzi. Babak ketiga babak sistem gugur telah dimulai. Pada babak ini, secara alami akan menjadi lebih intens, bahkan tragis. Setelah 2 ronde knockout pertama, bukan hanya kucing besar yang terluka, untuk bisa mengalahkan lawan, bukan hal yang mudah untuk keluar. Oleh karena itu, dalam pertandingan hari ini, banyak kontestan telah bermain dengan cedera, dan mereka tidak memiliki kekuatan penuh saat menghadapi lawan. Tapi ini juga salah satu ujian dari pengadilan klasik, kamu tidak hanya harus kuat, tetapi juga tahan lama. Dalam sistem kompetisi yang begitu intensif, jika kamu ingin terus maju, kamu tidak hanya membutuhkan kekuatan yang luar biasa, tetapi juga kemampuan komprehensif yang sangat kuat dalam semua aspek. Terima kasih sudah mendengarkan, sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi yang belum subscribe, dibantu subscribe dan like-nya terlebih dahulu. Terima kasih.